Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu huda amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara kilat membaca kitab. Dan sekarang kita sampai pada rumus yang kedua, yaitu nakiro bertemu dengan isim ma'rifat, na dan ma. Jadi bila ada satu kalimat atau satu susunan kata, yang pertama adalah isim nakiro dan yang kedua adalah isim ma'rifat, maka itu namanya susunan mudhof ilaih. Jadi yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Untuk bacaannya, untuk bacaan mudhof itu tergantung dari amilnya, tergantung dari kedudukan kata dalam kalimat tersebut. Jika harus dibaca rofa, ya dia harus dibaca rofa. Jika harus dibaca nasab, ya harus dibaca nasab. Dan jika harus dibaca jar, dia harus dibaca jar. Sedangkan yang kalimat kata yang kedua, yang sebagai mudhof ilaih, maka itu harus dibaca jar. Ya, tanda jarnya bisa dengan kasroh. Sedangkan kata yang kedua sebagai mudhof ilaih harus dibaca jar. Tanda jarnya bisa dengan kasroh, dengan ya, dengan fathah, ya, tergantung dari isimnya. Ya. Contohnya di sini yang pertama adalah qalamul ustadzi jadidun. Qalamul ustadz. Yang pada pembahasan kali ini yang kita bahas adalah kata qalamu dan al-ustadz. Qalamu itu merupakan isim nakiroh karena nggak ada alnya, sedangkan al-ustadz isim ma'rifat. Ini namanya berarti susunan mudhof ilaih. Al-ustadzinya dibaca kasroh, wajib dibaca jar, dan tanda jarnya dengan kasroh karena ini isim mufrad. Jadi qalamul ustadzi jadidun. Nah, di sini jadidunnya sebagai khobar, ya, sebagaimana yang pembahasan sebelumnya, yaitu jika ada isim ma'rifat kemudian isim nakirah, maka yang pertama jadi mubtada, qalamul ustadzi jadi mubtada, qalamunya jadi mubtada, maka dibaca rofa. Al-ustadzinya sebagai mudhof ilaih karena ini merupakan susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka dibaca kasroh. Jar. Jadidunnya sebagai penjelas dari qalamu, sebagai khobar dari qalamu, sehingga harus dibaca kasroh. Qalamul ustadzi jadidun, pulpennya ustadz itu baru. Yang kedua adalah kitabut tilmidzi jamilun. Kitabu at-tilmidzi. Yang kita bahas sekarang kalimat kata kitabu at-tilmidzi. Nah, kitabunya nggak ada alnya. Yang pertama nggak ada alnya, yang kedua ada alnya. Berarti ini susunan mudhof ilaih. Jadi yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat, maka namanya susunan mudhof ilaih. Mudhofnya dibaca domah karena dia sebagai mubtada di awal kata. At-tilmidzi dibaca jar dan tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Jadi sebagai mudhof ilaih dibaca jar. Jamilun sebagai khobar dari kitabu. Kitabut tilmidzi jamilun. Kitabnya seorang murid ini bagus. Quratul qadami mustadiratun. Susunan mudhof ilaihnya quratu nggak ada alnya. Jadi isim yang pertama nggak ada alnya, nakiroh. Sedangkan isim yang kedua ada alnya, al-qadami. Quratul qadami. Ini berarti susunan mudhof ilaih. Quratunya dibaca dhammah karena dia sebagai mubtada, al-qadami dibaca kasroh sebagai mudhof ilaih. Mustadiratun menjadi khobar dari quratu. Ya, jadi bola itu bundar. Baitullahi mubarakun. Baitullahi mubarakun. Pertama ada dua kata. Yang pertama tidak ada alnya, berarti isim nakirah. Yang kedua ada ma'rifat, ya, nama Allah. Nama Allah berarti ma'rifat. Baitullahi mubarakun. Mubarakunnya menjadi khobar. Baitu menjadi mubtada karena di awal kata. Allahi sebagai mudhof ilaih dibaca kasroh. Mubarakun sebagai khobar
dari baitu. Rumah Allah itu berbarokah. Hurfatul mutala'ati wasi'atun. Hurfatu tidak ada alnya berarti nakiro, al-mutala'ah ada alnya berarti ma'rifat. Hurfatu dibaca domah karena dia sebagai mubtada harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah sebagai isim mufrad. Al-mutala'ati ini sebagai mudhof ilaih dibaca kasrah, dibaca jar. Hurfatul mutala'ati wasi'atun sebagai khobar dibaca domah, dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad. Ismuhu Zaidun, ya ini ismu dan hu, isim nakiroh dengan hu, isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya berupa domir, ya. Kalau tadi ada berupa al, ada berupa nama, dan sekarang berupa domir. Ismuhu Zaidun, namanya adalah Zaid. Zaid sebagai khobarnya. Ismuhu mubtada, terdiri dari mudhof ilaihnya hu, Zaidun adalah khobar. Hu dibaca hu karena dia isim domir, dia mabni, tidak berubah. Waladuka zakiyun, waladuka zakiyun. Nah, di sini ada walad, ada ka. Ini susunan nakiro dan ma'rifat. Ini mudhof ilaih. Waladu dibaca domah karena dia sebagai mubtada, dia awal kata harus baca rofa. Tanda rofanya dengan domah karena waladu isim mufrad. Zakiyun khobar dari walad. Anak kamu cerdas. Ibnati alimatun. Ibnati alimatun. Ada ibnah dan ya. Ini berarti kalimat ibnah di mudhof ilaihkan, disandarkan kepada ya, anakku. Alimatun khobarnya. Jadi ibnati itu sebenarnya dibaca rofa, cuma tanda rofanya domanya dikira-kirakan pada ya itu. Karena ada ya di situ. Harokat yang sesuai dengan ya itu harokat kasrah. Jadi ibnati alimatun. Alimatun khobarnya dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah sebagai isim mufrad. Uquluhum kamilatun. Akal-akal mereka sempurna. Uquluhum kamilatun. Nah, di sini uqulu ma'rifat kemudian ketemu dengan hum, menjadi mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih. Uqulu dibaca rofa untuk mudhofnya karena dia sebagai mubtada, kamilatun sebagai khobarnya. Kemudian contoh berikutnya adalah hadza qalamul ustadi. Hadza qalamul ustadi. Ya, di sini yang menjadi mudhof ilaih qalamu al ustadi, ya. Hadza isim isyarah berarti isim ma'rifat di awal kata, berarti dia menjadi mubtada. Dia tidak berubah, tidak mengalami perubahan kata karena dia isim mabni. Qalamul ustadi ini qalamu enggak ada alnya, al ustadi ada alnya, berarti nakirah ma'rifat. Nah, qalamu dibaca rofa karena sebagai khobar. Khobar dibaca rofa. Tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad, maka dibaca qalamu. Al-ustadzi dibaca kasroh karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus dibaca jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Yang kedua, al-islamu dinul haq. Al-islamu, ingat kalimat yang pertama, kata yang pertama dalam sebuah kata jika berupa ma'rifat maka dia menjadi mubtada. Al-islamu jadi mubtada, sedangkan dinul haq ini menjadi khobarnya, penjelas dari mubtada yang terdiri dari dinu dan al-haq. Dinu nakiroh, al-haqi ma'rifat, berarti mudhof ilaih. Dinu dibaca rofa karena sebagai khobar, kemudian al-haqi dibaca kasroh karena dia merupakan mudhof ilaih yang disandari kata dinu sehingga dia dibaca kasroh. Ya, jadi susunan mudhof ilaih ini, mudhof ilaihnya harus dibaca kasroh. Saya ingat kata guru saya, karena dia disandari maka dia keberatan sehingga harokatnya harus di bawah kasroh. Kemudian yang berikutnya adalah mudarrisul madrasati alimun. Mudarrisul madrasati alimun. Ini susunan yang mudhof ilaih adalah mudarrisu al madrasati. Mudarrisu nakiro, al madrasati ma'rifat,
maka namanya sunan mudhaf ilaih. Mudarrisu dibaca dhammah, dibaca rafa karena dia sebagai mubtada. Al-madrasati dibaca kasrah sebagai mudhaf ilaih. Khobarnya mana? Khobarnya adalah alimun. Penjelas dari mudarrisu adalah alimun, dibaca rafa. Aliyun muassisul ma'hadi. Aliyun awal kata berarti dia mubtada. Mana khobarnya? Muassisul ma'hadi terdiri dari nakirah ma'rifat berarti mudhaf ilaih. Mudhafnya dibaca rafa karena dia sebagai mubtada khobar. Al-ma'hadi dibaca kasrah sebagai mudhaf ilaih. Tanda rafanya, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Hadza sijlul huduri wal ghiyabi. Hadza ini awal kata berarti mubtada, isim isyarah ma'rifat. Sijlul huduri wal ghiyabi. Sijlul hudur, sijil isim nakirah, al hudur isim ma'rifat berarti mudhaf ilaih. Sijlunya dibaca dhammah, dibaca rafa karena dia sebagai khobar dari hadza. Al huduri mudhaf ilaih, maka dibaca kasrah. Ini adalah buku absen. Kitabu Muhammadin jamilun. Kitabu nakirah, Muhammadin ma'rifat berarti mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin jamilun. Kitabu baca dhammah karena dia sebagai mubtada dan tanda rafa'nya dengan dhammah sebagai isim mufrad. Muhammadin ini mudhaf ilaih. Mana khobarnya? Jamilun. Jamilun khobar dari kitabu karena setiap mubtada pasti ada khobarnya. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Al-insanu kalimat awal kata maka dia sebagai mubtada. Kata di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Mahallul khoto'i ini sebagai khobarnya terdiri dari mahallu nakirah nggak ada alnya, al khoto'i ma'rifat berarti mudhaf ilaih. Mahallunya dibaca dhammah karena dia dibaca rafa karena dia khobar, dan al khoto'i sebagai mudhaf ilaih dibaca kasrah, dibaca jar. Wan nisyan namanya wawunya wawu ataf yang menggandengkan. Kemudian anisyani dibaca kasrah juga karena ikut digandeng oleh wawu tadi, ikut bacaan sebelumnya al khoto'i. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Di sini yang menjadi mudhaf ilaih pertama salamatul insan. Salamah nakirah, al insan ma'rifat. Salamatul insani, salamatu dibaca rafa karena dia sebagai mubtada. Al-insani mudhaf ilaih. Sebagai dia mudhaf ilaih maka dibaca jar atau kasrah. Fi hifzi al-lisani. Hifzi dibaca kasrah karena ada fi. Al-lisani mudhaf ilaih dari hifzi maka dibaca kasrah juga. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Ini contoh mudhaf yang dibaca kasrah. Kitabul madrasati katsirun. Kitabul madrasati katsirun. Ini contoh mudhaf ilaihnya adalah kitabu dan al-madrasah. Kitabu dibaca dhammah karena dibaca rafa karena dia mubtada di awal kalimat. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Al-madrasati mudhaf ilaih dari kitab. Jadi dia dibaca jar dan tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Katsirun sebagai khobar dari kitabu. Ja'a talibul ilm. Telah datang talibul ilm. Ini ada talibu. Pertama ada dua kata. Yang pertama nggak ada alnya berarti isim nakirah. Yang kedua ada alnya berarti isim ma'rifat. Talibul ilmi. Talibu dibaca rafa karena sebagai fa'il. Nanti kita akan bahas pada bab fa'il. Al-ilmi jadi mudhaf ilaih karena jatuh setelah disandari kata talibu. Ini adalah terkait rumus yang kedua, yaitu susunan dua kata. Yang pertama nakirah yang nggak ada alnya, yang kedua ma'rifat. Ma'rifatnya bisa ada al, bisa ada domir, ya, bisa yang lainnya. Seperti dalam pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifat. Saya kira itu untuk rumus yang kedua. Insya Allah kita akan lanjut pada rumus yang ketiga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.